topiknya itu mengenai iklim dan budaya Indonesia. Kami juga ingin membahas tentang sustainability dalam konteks Indonesia sendiri, karena kondisi iklim dan budaya kita kan cukup unik ya dibanding sama negara lain. Jadi untuk menurut kakak, Indonesia kan memiliki iklim tropis yang lembab dengan karakter geografis dan budaya yang sangat beragam. Menurut kakak, bagaimana konteks tersebut bisa mempengaruhi pendekatan sustainability dalam proyek arsitektur? Oke, sebetulnya BMKG sudah melakukan penelitian dan membagi Indonesia menjadi 9 wilayah iklim yang berbeda. Nggak semuanya tuh tropis panas lebat. Ada juga ya barangkali, saya nggak tahu persisnya. Tapi ada 9 wilayah iklim yang berbeda-beda begitu ya. Nah, artinya pendekatan desain kita kalau mau membuat arsitektur ramah lingkungan, terutama yang desain pasif itu artinya tidak terlalu mengandalkan AC begitu. Maka kita harus menyesuaikan dengan iklim di 9 wilayah yang berbeda-beda itu gitu ya, tergantung di mana eh, proyek kita berada gitu. Jadi jawabannya adalah bahwa setiap desain harus menyesuaikan dengan kondisi iklim setempat dan melakukan analisa-analisa supaya desainnya bisa menjadi desain pasif ya. Bukan memanfaatkan, merespon iklim yang ada, merespon angin dan sebagainya, membuat insulasi, menanam pohon dan sebagainya supaya bangunan itu bisa beroperasi tanpa atau dengan penggunaan AC secara sangat minimal gitu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, itu mengenai arsitektur tradisional Nusantara. Kalau kita berbicara soal adaptasi terhadap iklim, sebenarnya kan arsitektur tradisional Nusantara sudah punya banyak prinsip yang responsif sejak dulu. Lalu untuk pertanyaannya, menurut kakak, apakah arsitektur kontemporer Indonesia saat ini sudah cukup belajar dari warisan arsitektur tradisional tersebut? Masih sangat kurang. Pertanyaannya saya balikin ya. Apakah semua arsitektur tradisional itu sudah sempurna? Belum. Belum juga kan? Ya, banyak masalah juga sebetulnya ya. Kenapa ada arsitektur tradisional yang selama ini sangat bergantung kepada alam? Itu kan karena kondisi pada waktu itu belum ada toko besi, belum ada industri material ya, sehingga semua menggunakan material alam yang ada. Tapi juga ada faktor-faktor lain, bukan sekedar bangunan. Ada faktor budaya, ada faktor kendala. Kendala itu misalnya banyak binatang buas, ada perang antar suku dan sebagainya itu yang membuat mereka melindungi diri dengan cara yang masing-masing. Contoh sebagai informasi aja, eh, di arsitektur Sumba itu banyak sekali masalah TBC bagi penghuni yang tinggal di rumah tradisional Sumba. Karena rumah Sumba itu dapurnya di dalam, tidak ada banyak ventilasi, tidak ada cahaya matahari yang masuk, atapnya semua full tertutup atap daun itu ya. Eh, jadi salah satunya penularan TBC itu sangat banyak di Sumba. Tapi di Flores lebih kurang misalnya. Padahal sama, mirip arsitekturnya. Karena di Flores itu atapnya masih ada bikaan, sehingga udara asap bisa keluar, apa namanya, matahari bisa masuk, bakteri bisa mati, dan seterusnya gitu ya. Jadi sebetulnya arsitektur tradisional ini tidak selamanya juga baik, ada juga yang masih kurang yang diperbaiki. Tapi betul bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari dari arsitektur tradisional sebagai sumber inspirasi untuk merespon masalah-masalah yang terjadi pada hari ini gitu sebetulnya. Dan itu masih sangat kurang ya, dianalisa, dipelajari maupun dijadikan sumber inspirasi dalam desain-desain yang kontemporer. Menurut saya masih banyak sekali harusnya penelitian mengarah pada sana ke sana bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai yang bisa kita angkat dari yang tradisional ataupun yang konvensional ke dalam konteks masa kini yang modern yang tentu sudah sangat berbeda, apa yang bisa kita bagaimana mentransformasikannya ya, supaya punya tetap nilai-nilai positif yang harmonis dengan alam. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, sekarang itu ada banyak bangunan yang mengklaim dirinya sebagai yang sudah sustainable seperti itu, tapi tetap sangat bergantung pada teknologi modern. Menurut kakak, bagaimana pandangan terhadap pendekatan low tech dibandingkan high tech dalam menciptakan arsitektur berkelanjutan? Oke, ya tadi ya jawabannya, saya nggak yakin ada yang benar-benar sustainable kecuali yang tradisional begitu ya.
Tradisional itu artinya dia mengambil dari alam sebelumnya, dia menjaga alamnya supaya tetap ada, dan kalau bangunannya perlu direnovasi, dia tinggal mengambil lagi dari alam tanpa harus mengeksploitasi gitu ya. Jadi energinya bisa ditumbuhkan kembali. Kan pohon kan bisa ditanam tumbuh lagi gitu ya. Kita nggak ada produksi besi, nggak ada produksi semen, dan seterusnya gitu. Eh, Sebenarnya masalahnya bukan pada isu low tech dan high tech ya. Saya nggak tahu ini jawaban atas keseluruhan sebetulnya. Arsitektur hijau kan tadi di awal kita bilang tidak bisa mengerem atau mungkin bisa memperlambat, tapi tidak bisa menahan kenaikan suhu bumi, perubahan iklim. Pertanyaannya, adakah yang bisa sebetulnya menahan perubahan iklim? Itu kan yang mau kita cari. Isu kita kan itu, perubahan iklim, menaikkan suhu bumi. Jadi kita harus menurunkan, kalau bisa mengerem atau lebih baik menurunkan gitu ya. Dan jawabannya bukan pada gedung hijau. Gedung hijau memang memperlambat lah, oke lah ya, memperlambat karena emisi karbon dikurangi ya. Tapi naik terus suhunya. Nah ada data di tahun 2016 kalau nggak salah ada Singapura itu termasuk juara dua dunia sebagai kota hijau, indeks indeks kota hijau lah ya. Eh, Dia sebut kota walaupun negara karena terlalu kecil ya. Jadi ada pengukuran bahwa di tahun 2016 Singapura itu juara dua dunia dalam indeks kota hijau gitu ya. Artinya dia udah sangat hebat ya level 2 gitu. Tapi apa yang terjadi di tahun 2000 berapa ya? 2000 eh saya lupa. Dari 85 sampai pun tahun itu sekitar tahun itu juga sama. Walaupun dia juara dua dunia eh, sebagai kota hijau, tapi kenaikan suhunya selama 35 tahun, ternyata Singapura itu kenaikan suhunya lebih tinggi dari kenaikan suhu rata-rata global. Jadi kalau global itu hampir 1 derajat, Singapura 1 derajat lebih. Padahal dia juara dua kota hijau. Kenapa? Karena semua gedung hijau ini pakai AC gitu, ya kan? Semua gedung kita pakai AC kalau yang modern itu. Nggak mungkin nggak pakai AC gitu. Karena dia pakai AC, dia membuat efek gas rumah kaca. Panas buat lingkungan. Gedungnya di dalam mungkin dingin, tapi lingkungannya panas. Akibatnya kenaikan suhunya tinggi gitu ya. Nah, ada ilmuwan di Singapura yang mengukur di lokasi Singapura itu di tengah kota yang banyak bangunan hijau itu suhunya berapa. Lalu di daerah lain yang sedikit bangunan, banyak pohon, banyak ruang terbuka, suhunya lebih rendah 2 derajat Celcius pada waktu yang bersamaan. Jadi jawabannya bukan gedung. Arsitektur tidak bisa menurunkan suhu. Jawabannya ada pada pohon. Medellin, kota di Kolombia, saya lupa tahun berapa ya. Belum lama kok. Medellin itu dalam waktu 3 tahun, mereka fokus menanami pohon. Kotanya ditanami pohon di jalan-jalan. Ada 20 koridor jalan dijadikan koridor hijau. Jadi bukan gedung hijau, tapi koridor hijau. Menanami pohon secara masif. Dan dalam 3 tahun, wilayah di sekitar pepohonan itu suhunya turun 2 derajat. Hanya dalam waktu 3 tahun. Turun 2 derajat Celcius. Jadi sebetulnya kalau teman-teman isunya tentang global warming, bukan cuma sekedar gedung hijau, jawabannya bukan gedung hijau, tapi jawabannya adalah tanaman, menanam pohon gitu kira-kira. Baik, Dan juga bukan sekedar gedung yang pasif apa tadi low tech high tech, bukan itu ya. Nggak cukup kalau cuma gedung aja nggak bisa menurunkan suhu. Walaupun dia low tech, walaupun dia bambu, walaupun dia daun gitu ya. Oke, dia sustainable, tapi kan di sekitarnya enggak. Suhunya kan naik terus gitu ya. Dia terpengaruh oleh suhu yang naik ya. Kalau teman-teman survei suhu Jakarta sekarang dengan suhu Jakarta 30-40 tahun yang lalu pasti sekarang udah lebih tinggi di suhu rata-rata dibandingkan dulu gitu ya. Begitupun gedung yang low tech, gedung yang low tech sekalipun mengalami suhu yang sudah semakin tinggi makin susah kan. Tetap aja dia buka jendela anginnya panas gitu kira-kira ya. Jadi harus diturunkan suhunya dan itu jawabannya adalah menanam pohon. baik Pak. Jadi dalam penggunaan pohon ini sangat penting ya dalam sustainability. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana keputusan desain seperti orientasi bangunan, ventilasi silang, dan bukaan besar kakak pertimbangkan sebagai strategi utama penghematan energi dibandingkan sistem mechanical seperti itu? Ya, itu yang utama harusnya. Yang pertama ya, pertama tuh desain pasif ya. Jangan bergantung kepada teknologi ya. Teknologi belakangan. Kalau sudah yang desain pasif tidak bisa capai gitu ya, secara nyaman dan ruang. Dan itu sangat penting ya, termasuk juga insulasi sebetulnya.
bukan cuma ventilasi ruangan tapi insulasi dinding, insulasi atap gitu. Pohon, pohon juga kan membuat suhu di sekitarnya juga juga. Arah angin, bagaimana bukaan membuka supaya angin masuk ya. Desain yang membentuk supaya menangkap angin kan bisa desain tertentu yang membuat angin itu lebih lancar ya, lorong angin, apa maju mundur gitu sehingga anginnya lebih lancar. Oke. Baik, Bapak terima kasih untuk